Nah, puasa yang disebutkan oleh Imam Ghazali itu ada puasa fisik, ada puasa jiwa, yang ketiga baru puasa ruhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wa nasallallahu ja'alna minal muhsinin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Baik ikhwan akhwat fillah, apa kabar? Baik. Sudah lama saya enggak ngajar di sini semenjak guru saya wafat ya. Syekhna Ali Mustafa Yaqub. Semoga tempat ini tambah banyak dikunjungi malaikat-malaikat sucinya. Malaikat itu hanya berkunjung jika di dalam atau di suatu tempat itu ada dua aktivitas. Yang pertama zikrullah, yang kedua ta'lim kitabillah. Yang pertama zikrullah, yang kedua ta'lim, mengajarkan kitab Allah. Kitabullah ada 3 ilmu, ada ilmu aqidah, ada ilmu ibadah, ada ilmu keruhanian. Maka 3 ilmu ini jika diajarkan, malaikat akan mengunjungi kita, insya Allah. Judulnya kita apa nih? Ramadan yang perlu kutemukan. Ramadan dalam bahasa Arab itu dari kata ramad, berarti bakar. Apa yang dibakar? Sisi ego manusia. Bahasa Arabnya nafsiyah. Nafsiyah. Dalam riwayat Israiliyat, riwayat ini tidak sahih secara ilmu hadis, karena saya peneliti hadis juga, tapi riwayat ini dibolehkan oleh para ulama untuk diceritakan berdasarkan hadis Nabi. Hadithu an Bani Israel. Ceritakanlah tentang riwayat Israiliyat. Salah satunya tentang dialog Allah dengan nafs, dengan jiwa. Jadi Allah pernah berdialog dengan jiwa, dan ini sudah pernah saya sampaikan di beberapa kajian di luar sana. Tentu tidak akan mengurangi keberkahan jika kita ceritakan di sini. Jadi Allah memanggil akal, ya akal, akbil, wahai akal menghadaplah. Akal itu menghadap langsung tanpa alasan. Lalu Allah memanggil nafs, jiwa. Wahai jiwa, wahai ego, akbil, menghadaplah engkau. Apakah jiwa mau menghadap? Tidak. Si jiwa mengatakan, man anta? Kamu siapa? Allah ditantang sama dia. Lalu Allah berfirman lagi, ya nafs akbil, wahai jiwa menghadaplah. Tapi jiwa tidak lagi menghadap. Dan yang ketiga kali Allah membuat jiwa itu lapar, dibuat dia lapar. Jadi sebelum alam ini dicipta, sudah ada namanya jiwa, sudah ada ruh, sudah ada akal, sudah ada kolbu, dan itu berbeda semua. Seperti di tubuh ini ada jantung, ada otak, ada paru-paru. Semua ini organ vital zahir, organ vital batin, akal, jiwa, kolbu, ruh. Coba diingat, akal masuk ke mana? Ya, akal, jiwa, terus apa lagi? Kolbu, ruh. Nah, ini 4 vital manusia. Namun 2 pertama zahir, 2 yang kedua itu masalah ruhani. Allah kemudian membuat si ego atau si jiwa itu lapar. Setelah dia lapar, Allah panggil lagi. Ya nafs aqbil, wahai jiwa menghadaplah. Fa aqbala. Lalu baru dia menghadap. Ruh kita adalah hembusan dari ruhullah.
bukan zatullah, ya. Ruh kita bukan hembusan zat, tapi hembusan ruhullah. Ruh ini sebelum dimasukkan ke tubuh ini, Allah kemudian celupkan dulu ke dalam suatu tempat, jurang atau lembah atau danau, apapun istilahnya, yang berisikan syahwat. Di ruh dicelupkan, ketika ditarik baru dia kemudian dimasukkan ke tubuh ini. Itu sebabnya mau ustadz, mau bukan ustadz, mau muslim, tidak muslim, mau beriman, tidak beriman, mempunyai keinginan-keinginan yang rendah. Maka jangan pernah mengkultuskan ustadz, ya. Jangan pernah menganggap dia kan ustadz, masa begitu? Justru karena dia ustadz, dia bukan nabi. Hanya nabi yang dibersihkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ke depan kalau dengar kabar tentang ustadz tidak benar, ustadz keliru, itu dimaklumi. Jangan kemudian ditolak. Memang begitulah ustadz. Karena ustadz bukan nabi. Ya. Maka ketika ruh ini ada di dalam badan, jiwa itu ada di dalam badan, kolbu ada dalam badan, akal ada di dalam badan, semuanya akan terhambat jika jiwa dia biarkan mengikuti kehendak-kehendaknya. Oleh karena itu, perlulah ada Ramadan yang kita temui. Ramadan yang mana? Ramadan yang membakar bukan hanya kelaparan, tapi Ramadan yang membakar nafsiyah, keegoan kita. Oleh karena itu Imam Ahlus Sunnah yang sekarang anak-anak muda sangat jarang mengkaji beliau, yaitu Imam Al-Ghazali. Saya menyarankan ini adinda, ikhwan akhwat atau ikhwan saudara-saudaraku, baik yang seumuran di atas saya semua, coba baca karya-karya Imam Ghazali. Beliau orang cerdas, pintar, tapi masih mau berguru. Imamun Al-Ghazali, beliau memberikan penjelasan tentang puasa itu apa. Kalau puasa orang awam, itu puasa makan minum, itu biasa. Ada lagi puasa orang punya hajat. Contoh, pengen dapat rezeki, puasa. Pernah begitu enggak? Pengen dapat kerjaan, puasa. Pernah begitu? Ingin beli mobil, beli rumah, puasa dulu, wiridan. Ini puasanya bukan karena Allah, tapi karena menginginkan sesuatu. Nah, puasa yang disebutkan oleh Imam Ghazali itu ada puasa fisik, ada puasa jiwa, yang ketiga baru puasa ruhani. Coba diulangi. Yang pertama puasa fisik, makan minum enggak, hubungan badan enggak. Saya kalau lagi puasa, ada makanan di rumah, itu makanan halal, enggak dimakan. Kenapa enggak dimakan meskipun halal? Bukan barang najis, bukan barang curian. Karena dalam diri ini ada niat ingin berpuasa. Niat itulah yang Allah pandang. Jadi Allah itu enggak pernah mandang fisik seseorang. Yang dipandang cuma kolbunya. Nah, orang yang berpuasa itu merasa dipandang, dilirik oleh Allah SWT, sehingga meskipun tidak ada siapapun di rumah, tidak akan ada yang berani makan dan minum sendiri. Benar gak? Ya, benar ya? Itu hebatnya niat. Itu hebatnya niat. Maka niat itu langsung berhubungan dengan Allah. Kenapa? Imam Abu Ishaq Asy-Syairazi punya kitab Al-Muhazzab mengatakan, niat itu fil qalb. Niat itu di kolbu. Kolbu itu dekatnya dengan Allah seperti dekatnya tangan saya. Dekat gak dengan ini? Dekat gak? Begini Allah menggenggam kolbu. Dekat gak? Ini anggap kolbu, Allah genggam.
mau dilempar, mau dibolak-balik. Sedekat itulah kolbu dengan Allah yang membolak-balik kolbu. Jika seseorang berbicara di dalam kolbunya, dia sebenarnya sedang didengarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati, jangan sering-sering main hati. Ya, nanti kalau didengar Allah gawat. Ya, bisa tanggung jawab ngantar. Baik. Ini baru puasa orang awam, puasa zahir. Puasa zahir kalau sudah niatnya itu membuat dia tidak akan makan dan minum. Dia kuat untuk berlapar-lapar. Dan itu cukup. Cuma sayang sekali, puasa ini cuma menahan lapar dan minum. Atau menahan hasrat seksual. Ada tingkatan kedua, puasa nafsiyah. Apa istilahnya? Puasa jiwa, puasa ego. Inilah yang disebutkan dalam hadis Imam Al-Bukhari. Nabi SAW mengatakan, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum." Jika pada hari kamu berpuasa, lalu ada orang qatalahu ahadun aw syatamahu, ada orang ngajak dia tengkar atau syatamahu, atau ngajak dia mencaci maki dia, ngadu domba dia, menghina dia. Sekarang paling mudah nggak menghina orang? Cukup pakai jari, nggak usah pakai mulut. Bener? Lewat sosial media, hari ini sangat mudah sekali untuk mengadu domba orang, mencaci maki orang. Hati-hati teman-teman, apapun yang kita tulis di sosial media akan bergulir kemana-mana. Tanggung jawabnya berat. Lebih berat dari zaman-zaman sebelumnya. Zaman sebelumnya orang kalau berkalam paling-paling gosipnya cuma di sekitar dia. Tapi sekarang jika antum menulis di sosial media atau berkalam di sosial media, itu bisa diliput dari mana saja. Puasa nafsiyah ini, kata Nabi, jika engkau diajak orang bertengkar atau dicaci maki seseorang, falyakul inni shaim, katakan aku sedang menahan egoku. Jadi shaim, siam diartikan menahan ego. Ego apakah itu? Ego marah. Kita sebagai manusia normal, kalau diajak tengkar sama orang, mau nggak? Tengkar. Dibentak orang, balas bentak nggak? Dibel orang, balas gebel nggak? Disalip orang, balas nyalip nggak? Sama. Itu manusia biasa. Dicaci maki orang, balas mencaci. Diadu domba orang, emosi. Sekarang antum hidup di dunia yang sangat-sangat cepat sekali, di mana-mana orang bisa mengakses kabar apapun. Tiba-tiba ada orang mencaci maki kita, ada orang memfitnah kita, ada orang mengadu domba kita. Mau balas nggak? Siapa yang balas berarti dia telah gagal puasa nafsiyah. Disebut orang sesat. Nah, kalau saya udah puas disebut orang sesat. Ya. Kalau dulu yang bilang saya sesat kelompok ekstrim, sekarang sesama asu aja bilang saya sesat. Ya, lebih canggih lagi, sesama ahlus sunnah. Tapi saya nggak boleh terpancing, karena Nabi mengatakan, jika kamu pribadi yang berpuasa di hari yang berpuasa, lalu ada orang sedang mengata-ngataimu, ada ngajak tengkar kamu, falyakul inni shaim. Cukup katakan saya sedang shaim, saya sedang puasa. Puasa apakah itu? Puasa nafsiyah. Makanya saya berharap ini kebanyakannya anak muda ya, selebihnya pernah muda. Ya, Pak Hashim baru malam tadi ke Gunung Salak ya, ketemu saya, ketemu lagi. Kapan tidurnya Pak? Anak-anak muda betul-betul egonya sedang naik. Bisa nggak antum lebih tua dari fisik? Lebih dewasa dari tubuh biologis. Kalau itu terjadi, itulah Ramadan yang perlu kutemui. Ya,
Itu target Ramadan kita. Ya, maka Ramadan tahun ini nggak usah tinggi-tinggi sampai level 3, cukup level 2. Bisa nggak ketika ada orang ngata-ngatain kita di sosial media, kita nggak balas ngata-ngatain? Ada yang bisa? Insya Allah ya. Insya Allah bisa. Ada orang menganggap kita sesat, kita ahli bid'ah, kita orang nggak benar, dan banyaklah yang terpancing dengan kalam-kalam ini. Lalu kita nggak usah membalasnya. Cukup kita katakan nanti kebenaran akan terungkap. Bisa nggak antum? Kalau bisa, berhasil masuk ke puasa level 2. Dan Imam Ghazali menyebut ini puasa khawas. Khawas ini boleh disebut puasa level wali. Pemuda jadi wali sangat mungkin. Karena di akhir zaman ini, kalau kita nggak menjadi kekasih Allah, pasti kekasih setan. Ya, maka mesti menjadi kekasih Allah. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah lah wali orang-orang beriman. Maka orang beriman mesti meniru sifat-sifat yang telah Allah sebutkan dalam al-asma'ul husnanya. Coba perhatikan di dalam Al-Quran. Lebih banyak sifat penyayang, nama penyayang, pengasih, atau Allah yang maha mengancam, menyiksa. Mana banyak? Penyayang. Tapi kenapa orang yang baca Quran kurang penyayang? Kenapa memandang orang enggak dengan kasih sayang, tapi dengan kebencian? Memandang orang lain sebagai rivalitas, saingan. Enggak begitu kita memandang orang kalau sudah baca bismillah. Maka ciri-ciri orang yang sudah masuk nur basmalah di dalam dirinya, dia memandang siapa saja dengan kacamata kasih sayang. Inilah yang kami terima dari guru-guru hadis kami dari dulu, dari guru-guru ahli zikir dari dulu. Irhamu man fil ard. Sayangi makhluk di bumi, yang di langit pasti sayang engkau. Maka orang-orang yang mencoba mengadu domba kita pun harus sayang kepada mereka. Kasihan. Kasihan orang begitu, dia sedang menyiksa nafsiyahnya. Dia akan gelisah. Kegelisahan itu adalah azab di dunia. Jadi azab di dunia tidak hanya penyakit, tidak hanya bencana. Azab di dunia itu kegelisahan yang luar biasa. Inilah yang terjadi pada orang-orang yang melawan kata hatinya, mengikuti nafsiyahnya. Jadi jangan nunggu bulan Ramadan ya. Jangan nunggu bulan Ramadan. Oleh karena itu memang benar kata ulama-ulama kita terdahulu, hendaklah engkau menjadi rabbaniyin, samadaniyin, wala takunu ramadaniyin. Jadilah kamu dua karakter, rabbani. Rabbani ini karakter yang kolbunya terikat dengan Rabb. Atau samadaniyin, yang kolbunya hanya bergantung kepada Allahus Samad. Jadi enggak bergantung dengan kata makhluk. Problemnya hari ini, nafsiyah kita sering mendengarkan kata-kata orang. Akhirnya kurang mendengarkan kata-kata kolbu. Kalau sering mempuasakan nafsiyah, maka kolbu akan hidup. Itulah yang Nabi ajarkan, istafti kolbak. Latihlah dirimu minta fatwa ke dalam kolbumu. Kita sering minta fatwa ke YouTube, benar ya? Siapakah Ar-Razi, gitu kan? Nyari gitu ya. Ar-Razi sesat, nah gitu ya. Antum nanyanya ke YouTube sih ya, ke Google. Coba nanya ke dalam kolbu. Ada ustadz mau kita berguru nih, mau dengerin pengajiannya. Sholat 2 rakaat minta, ya Allah jika ustadz ini memang bisa menghantarkan aku mengenal engkau, mengenal Rasulmu, mudahkan beri petunjuk. Jangan langsung buka buatan orang-orang Yahudi itu. Katanya anti Yahudi, tapi apa-apa nanyanya ke Yahudi, ya enggak? Benar ya? Kalau saya enggak pernah benci Yahudi, saya cuma benci orang-orang kafir dari kalangan Yahudi. Bedakan itu, ya? Saya enggak pernah benci Israel, saya hanya benci
Zionis-Zionis yang zalim di kalangan Israel. Karena Israel itu nama Nabi Yakub. Kalau benci sama Israel, benci sama Nabi Yakub, rusak iman kita. Kita benci kepada kelompok-kelompok zalim. Musuh kita adalah orang-orang zalim. Musuh kita bukan ras, bukan bangsa, bukan satu negara. Musuh kita adalah syaitan yang bersenyawa dengan tubuh manusia. Ya, karena Nabi mengatakan inna syaitan yajri majrad dam. Syaitan itu mengalir di setiap pembuluh darah. Maka jangan heran ada orang manusia zahirnya di dalamnya yang mengalir syaitan. Ini lebih berbahaya dari kesurupan. Kesurupan tinggal tepok-tepok dikit bacain ayat selesai bisa sadar. Tapi kalau sudah mengalir dalam darah itu diruqyah 1000 kali juga nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Ini puasa nafsiyah. Puasa apa? Nafsiyah. Bagaimana praktek puasa nafsiyah? Prakteknya dimulai dari mempuasakan fisik lalu karakter emosi. Jadi harus dua-duanya. Mata nih seneng ngeliatin yang bening-bening, yang cantik-cantik, yang gagah-gagah. Bener gak? Normal gak? Normal. Tapi coba dilawan. Sekarang itu untuk melihat yang cantik, yang gagah itu gak perlu ke tempat umum. Cukup dengan benda kecil yang namanya smartphone. Bisakah menahan itu? Gejolak itu namanya gejolak nafsiyah. Mampukah menahan gejolak itu lalu mengalihkannya? Maka yang kecanduan nonton-nonton film-film yang gak jelas itu, atau saking jelasnya ya, itu harus punya, gak langsung di-cut. Antum harus ganti dengan film-film yang dosisnya lebih rendah. Misalnya kungfu, petua, harus ada gantinya. Kalau gak ada gantinya bisa stres. Bisa stres. Orang kalau mau berhenti ngerokok nggak boleh langsung, dia harus pelan-pelan, kurangi. Dan harus ada kesibukan. Diganti dengan nyemil apa gitu ya. Ada orang kena candu narkoba, nggak boleh langsung berhenti. Maka ini beberapa akhwat nih kejam juga sama laki-laki. Lo berhenti, kalau nggak pisah. Nggak begitu caranya, pelan-pelan. Kalau saya langsung berhenti dengan cara untungnya belum benar-benar kecanduan. Kalau udah kecanduan, nggak bisa digituin, bisa stres. Orang lebih milih rokoknya daripada pasangannya. Jadi ketika ada keinginan yang di luar kemurnian kolbu, ini dilawan. Maka Imam Abdul Karim Al-Jili mengatakan, kebeningan kolbu hanya engkau dapat dengan kufrun nafs. Kufrun nafs itu kalau diterjemahkan melawan kufur, mengingkari nafsiyahmu. Jam 3:30 dini hari enaknya meluk bantal atau di atas sajadah. Enaknya tidur ya, meluk bantal ya. Kebanyakan kita begitu, itu nafsiyah. Namun kolbu menginginkan yang lain. Kolbu menginginkan bangun. Tidur itu dapat apa kita dengan tidur? Orang kaya nggak tambah kaya, orang nggak berilmu nggak tambah ilmu, tidur nggak nambah apa-apa. Tapi dalam tidur itu ada satu karakter yang muncul namanya al-kasal, malas. Ini yang harus diobati. Puasa itu ajaib. Orang mengurangi makan bukan tambah malas, justru dia tambah rajin. Karena tubuhnya jadi ringan. Coba cek. Kita lemes berpuasa, itu konsep orang biasa. Tapi sebenarnya kita lemes justru karena banyak makan. Selesai makan, tadi habis makan, ngantuk nggak? Ngantuk? Benar? Berarti tidak benar bahwa berpuasa bikin lemes. Justru kalau makan bikin lemes. Coba rasakan, niat puasa, jam 11 kita belum lapar. Tapi orang yang sarapan pagi hari, jam 11 perutnya sudah bunyi.
Berarti ada energi lain di dalam diri yang muncul dari kata niat. Maka sahabat-sahabat yang bukan Allah, orang-orang yang berpuasa itu dia sedang merawat nafsiyahnya. Inilah ajaran Imam Ghazali, inilah warisan para ulama-ulama terdahulu dari zaman sahabat Rasulullah SAW. Ada level puasa yang ketiga. Ini antum gak mesti ngikutin, ini terlalu berat. Apa yang ketiga? Puasa ruhani. Ruhani itu hanya mau mengingat Allah, hanya mau ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah seakan memandangnya. Jika tidak memandangnya, maka engkau merasa dipandangnya. Maka puasanya ruh ketika dia tidak lagi memandang makhluk. Kayaknya gak sanggup ya. Belum sanggup ya? Belum sanggup kita. Maka kita cukup kejar sampai nomor 2. Namun kalau ingin menjadi kekasih Allah yang spesial, mau ikuti, mewarisi warasatul anbiya, warisnya Nabi, bukan dengan menghafalkan ayat puasa, tapi harus sampai di level ketiga. Sampai di level ketiga. Nabi pernah berkalam begini, ala ma khalallahu batila, ketahuilah selain Allah batil. Maka Nabi tidak pernah mengingat selain Allah di dalam dirinya. Kita nggak sanggup. Karena pakai akal. Kita nggak sanggup karena pakai jiwa. Tapi kita akan sanggup jika mengingat Allah dengan ruh. Karena ruh itu kekuatannya unlimited, tidak terbatas. Ini kisah terakhir yang mau saya sampaikan. Sebelum kalau ada tanya jawab. Di 17 Ramadan ada kejadian besar. Siang hari sahabat tidak makan, terjadi perperangan terbesar di alam semesta. Namanya Perang Al-Badar. Perang Al-Badar, ulama ahli sejarah mencari-cari makna, apa arti Al-Badar? Maka ketemulah Al-Badar artinya sumur Badar. Ada yang mengatakan Al-Badar ini nama tempatnya Al-Badar. Tapi semua itu kurang tepat. Saya tidak menyebutnya salah, tapi kurang tepat. Al-Badar adalah nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu disebut Al-Badar. Coba kalau baca salawat, Tala'al badru alaina. Al-Badru artinya sang rembulan. Maka disebut perang Badar, Ahlul Badar, mereka orang-orang sang rembulan, orang-orang yang membersamai sang rembulan yaitu Rasulullah SAW. Ahlul Badar ini jumlahnya cuma 313, melawan ribuan orang. Secara nafsiyah takut nggak dengar begitu? 313 lawan ribuan orang, takut nggak? Melawan rasa takut ini mainnya di dalam ruh. Di akhir zaman, jangan berharap para pejuang-pejuang murni itu banyak. Nanti banyak pejuang-pejuang yang bergurguran, mundur di tengah jalan. Rusak karena adu domba, rusak karena kepentingan politik, rusak karena popularitas, rusak karena macam-macam. Gugur. Sisa nanti yang murni-murni. Yang mereka saling mencintai sesama muslim, sesama mukmin, sesama muhsinin. Biruhillah, dengan kekuatan ruhullah, spirit dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kepentingan. Nih hati-hati. Ini antum ngumpul, yuk kita buat koperasi yuk, tar saham bagi. Tunggu sebulan akan ada perpecahan. Gak nyampe sebulan akan ada perpecahan. Dan itu sudah terjadi kemarin-kemarin. Apa hasilnya sekarang? Berlanjut gak koperasi-koperasi yang ada kemarin? Gak berlanjut. Kenapa? Karena terbersit di dalam hati kepentingan nafsiyah. Sedangkan 313 sahabat ini, di dalam diri mereka tidak ada lagi gejolak nafsiyah. Mereka tahan banting. Oleh karena itu, satu orang Allah lipat gandakan kekuatan rohaninya. Dalam hadis Bukhari, hadis Muslim disebutkan,
sahabat ini, sahabat-sahabat 313, belum tangannya memukul, itu orang yang dipukul sudah jatuh duluan dan terdengar bunyi pukulan dari atas. Saya ceritakan begini oleh orang yang aku katanya bermanhaj ahlus sunnah, manhaj sunnah dikatakan dongeng. Ya salam, ini ada Rasul, ada sahabat, masa nggak percaya? Kalau pada Rasul kita sebut mukjizat, pada sahabat kita sebut karamah. Kenapa nggak percaya? Mempercayai mukjizat dan karamah adalah salah satu akidah ahlus sunnah wal jamaah. Nggak percaya? Mereka katakan cerita akhir zaman Ar-Razi adalah dongeng. Saya katakan teman-teman, ini bukan dongeng, ini ada dalam Sahih Bukhari. Ini hadisnya sahih. Maka Nabi bertanya kepada Jibril, Jibril, teman-temanmu malaikat yang ikut berperang saat perang Badar, itu siapa? Golongan mana? Ternyata malaikat itu banyak malaikat itu klannya. Contoh, orang yang suka baca Quran, suka ta'lim, itu akan hadir. Ini siang ini hadir malaikat namanya kiram katibin. Kiram katibin, malaikat ilmu, malaikat Quran. Yang orang suka baca Quran, orang suka ngaji, suka mencari ilmu, itu di majelisnya akan hadir malaikat yang namanya kiram katibin. Ada di Quran. Di hadis juga disebutkan begitu. Ma'a safaratil kiramil bararah. Disebut juga safarah kiram bararah. Itu turun nama antum sekarang. Gak ngeliat kan? Kalau ngeliat kabur, dikira hantu, dikira halu. Ya. Apa kata jawaban Jibril? Hei Muhammad, malaikat yang ikut berperang di zaman itu, sebagaimana sahabatmu yang ikut berperang adalah sahabat paling mulia, maka yang ikut berperang saat itu juga malaikat muqarrabin yang sangat mulia. Jadi satu orang ada malaikat yang menjaganya. Itu ahlul Badar. Bayangkan puasa, belum makan minum, lawannya orang kenyang. Kalah tuh orang kenyang. Dan coba perhatikan, di zaman kita berpuasa, di zaman Talut juga sama. Belasan bahkan puluhan ribu tentara. Kata Talut, jika kita ketemu sungai atau mata air, jangan engkau minum banyak-banyak, tapi minumlah cuma seteguk, diambil pakai tangan, pakai jari. Apa kata tentara Talut? Susah amat sih jadi tentara Talut, diatur-atur, minum aja diatur-atur. Kabur mereka. Ada yang minum, kekenyangan, gak bangun-bangun, ketiduran di sekitar itu. Ada yang pulang balik. Yang bertahan, yang minum seteguk cuma 313 orang. Itu mereka pangkatnya. Kalau sekarang disebut wali, di zaman itu sudah sepangkat nabi. Cuma kan gak disebutkan di Quran, itu mereka nabi semua. Karena di zaman Rasulullah sudah tidak ada lagi nabi kecuali beliau, maka Ahlul Badar cuma wali, sahabat Rasulullah SAW. Hatta Nabi Khidir statusnya sahabat Nabi, nggak lagi sebagai wali, nggak lagi sebagai Nabi, ya, hanya sebagai wali Allah. Itu sebabnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Ahlu Sunnah, memasukkan Nabi Khidir sebagai sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba perhatikan teman-teman, Talut tentaranya 313 enggak minum dengan nafsu. Nabi Muhammad puasa beneran sama sahabatnya, jumlahnya sama 313. Baru setelah itu berkembang tentara Rasulullah. 313 inilah yang berkembang dari 313 jadi 1000, jadi 2000, tapi yang inti 313. Di dalam diri mereka tidak ada lagi gejolak-gejolak nafsiyah yang berarti. Satu kali, ini Nabi sudah wafat.
Ada Nuaiman, masih ingat kisah Nuaiman? Biasanya Habib Ali Al-Kaf ceritanya bagus sekali tentang Nuaiman. Itu peminum. Lapor seseorang kepada Umar, ya Umar, ya Amirul Mukminin, itu pemabuk, bunuh aja kan udah lebih dari 3 kali. Apa kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu? La, fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Orang ini cinta Allah dan Rasulnya. Orang ini cinta Allah dan Rasulnya. Maka di situ Sayyidina Umar memandang orang bukan zahirnya, tapi memandang kalbunya. Bisa nggak antum ketemu orang pemabuk tapi nggak ngelihat zahirnya? Bisa nggak? Kalau bisa, berarti sudah mulai mengikuti jalan Sayyidina Umar. Ngelihat pemaksiat tapi nggak dilihat maksiatnya, lihat kebeningan kalbunya bahwa dia pengen benar. Nah, ikhwan akhwat fillah, 17 Ramadan itu hari kemenangan 313 orang melawan orang kenyang. Maka boleh saya katakan puasa Ahlul Badar ini puasa ruhiyah. Dia nggak takut lagi kepada makhluk. Dia cuma berharap kepada Khalik. Mereka lah yang disebut dengan Rabbaniyin, Samadaniyin. Orang yang ruhnya dalam berpuasa hanya berkiblat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan seperti itulah yang kita perlukan. Ramadan yang dipenuhi dengan ihsan. Sebenarnya saya punya bentuk amalan kalau nanti teman-teman ini mau beramal selama bulan puasa, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Dan itu yang sudah pernah saya alami dan saya jalani bertahun-tahun. Kalau mau nanti saya kasih ke panitia, disebut dengan suluk from home. Kalau ada kerja dari rumah, masa nggak ada berlatih rohani dari rumah. Betul tidak seefektif kalau ada pembimbing langsung, tapi ini lumayan efektif. 50% berefek ke dalam diri. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Insya Allah nanti kita bagikan ya. Saya rasa cukup. Kalau ada yang mau didiskusikan, fadhal. Ada yang mau ditanyakan? Selanjutnya kita akan ada sesi tanya jawab untuk teman-teman Ikhwan 1 dan Akhwat 1. Silakan berdiri, sebutkan nama, asal dan pertanyaannya. Betul banget. Nanti teman-teman maju ke depan boleh. Akan ada tim panitia yang akan menghampiri ya buat memberi mic. Boleh tim panitia? Boleh. Ya, Bapak. Boleh, silakan. Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Buya. Nama saya Ikra. Saya dari Makassar. Lagi di Makassar nih, ada urut. Alhamdulillah, pertanyaan ada dua poinnya. Yang dekat. Yang pertama, semakin yang sampaikan Buya tadi semakin menambah keyakinan saya. Saya dari latar belakang medis. Buya, baru tahun ini ada yang pemegang Nobel itu yang autofagi. Ternyata betul apa yang didapatkan baginda Nabi SAW, bahwa orang yang puasa itu sekarang baru ditemukan terjadi brainwash, dibersihkan seluas sel-sel yang hari ini baru orang tahu kurang lebih 30 miliar sel-sel tubuh itu dibersihkan waktu puasa. Dan alhamdulillah apa yang Buya sampaikan tadi itu di level kedua, itu yang mau bagaimana mensinkronkan fisik dengan rohani dengan itu. Yang kedua lagi Buya, alhamdulillah ini saya sudah 2 kali pertemuan di Al-Ihsan, pengen sekali izin Buya untuk mengamalkan zikir-zikir yang Buya. Saya cuma melewat YouTube. Kesempatan ini saya izin kepada Buya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tampung dulu. Ya, tampung. Iya, kita tampung dulu. Baik, untuk Ikhwan Akhwat, boleh ada yang bertanya lagi? Silakan maju ke depan. Iya. Oke, berdiri saja ya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya bisa langsung ketemu dengan Buya. Mungkin selama ini saya ngikutin di YouTube-nya dan saya berusaha untuk mengikuti apa yang segala Buya lakukan di YouTube itu. Subhanallah, alhamdulillah bisa ketemu.
Terus saya juga mohon izin untuk mengikuti apa saja. Saya anggap Buya itu guru saya. Itu saya urus untuk ibadah-ibadah yang saya lakukan, Buya mohon untuk ini ya. Kalau Buya kan saya itu pingin rasanya bisa kalau mengikuti Buya itu kepingin bisa nangis dengan apa ibadah yang saya lakukan untuk mendekat Allah. Tapi perasaan saya kok, hati saya itu kok keras banget gitu Buya. Aduh apa gitu yang bisa meluluhkan hati saya supaya saya itu, padahal kita udah berusaha menarik gitu setiap sholat saya, ibadah saya itu untuk ke Allah gitu. Tapi kadang-kadang itu masih lari-lari gitu Buya. Terus bagaimana bisa fokus untuk ibadah yang saya lakukan itu hanya ke Allah gitu, ke kolbu kita supaya bisa lebih, ibadahnya itu bisa lebih khusyuk boleh. Insya Allah kalau istiqomah kayaknya saya udah berusaha istiqomah kayaknya sudah, tapi khusyuknya ini yang susah gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua aja ya? Ada lagi? Teman-teman boleh lagi satu Ikhwan dan satu Akhwat lagi untuk sesi tanya jawabnya. Silakan untuk maju ke depan bagi yang ingin bertanya. Yang Akhwat boleh langsung berdiri ya. Oke, boleh di sebelah sana. Boleh maju ke depan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzan Akmal, saya berasal dari Jakarta Pusat. Masih SMK, mau beranjak kuliah, mau lulus gitu. Sebenarnya ada dua pertanyaan yang ingin saya tanyakan Buya. Yang pertama, dari materi yang sudah disampaikan bahwa Ramadan yang perlu kutemukan yaitu adalah melawan ego sendiri gitu. Nah, untuk pertanyaan pertama Buya, dari materi yang telah disampaikan bahwa tadi Buya menyampaikan bahwa wajar bahwa di kalangan remaja sifat ego itu sedang naik gitu ya, sedang tinggi-tingginya gitu. Nah, dari situ kita tahu bahwa mayoritas remaja ataupun mayoritas yang ukurannya masih muda gitu ya, masih bergantung dengan hawa nafsu dan egonya gitu. Jadi pertanyaan yang pertama, apakah di saat umur-umur sekarang ketika kita menaikkan ego itu berarti salah dalam Islam? Wabil khusus untuk Ramadan kali ini ketika hawa nafsu itu naik dan kita marah dan segala macamnya, apakah itu disalahkan atau ibaratnya diwajarkan gitu dalam Islam? Dan yang kedua, pertanyaannya Buya menyambung dengan pertanyaan pertama, yaitu adalah ketika sudah ego naik gitu ya, hawa nafsu sudah naik, maka solusi yang paling tepat yang pertama kali kita harus lakukan itu bagaimana? Apakah kita langsung berasal dari dalam diri kita, maksudnya kayak kita berhenti dulu untuk sejenak ataupun istighfar ataupun mengingat Allah Subhanahu wa taala kembali, atau bagaimana Buya? Terima kasih. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudara Fauzan. Langsung ada yang ingin bertanya lagi untuk Akhwatnya? Cukup 3 ya? Oke. Cukup 3. Cukup ya? Baik, terima kasih teman-teman. Kepada Buya boleh dipersilakan. Bagi yang menyimak kajian-kajian zikir saya di sosial media, jika channelnya itu benar, videonya utuh, artinya tidak ada potongan-potongan, silakan dikonsumsi, diambil, diamalkan. Tafadhol, saya izinkan. Tapi kalau dari potongan-potongan, saya tidak izinkan. Ya, kecuali yang motong dari channel yang saya izinkan. Sampai hari ini saya belum punya channel YouTube pribadi, Pak. Nggak tahu next ya.
Sampai sekarang masih cuma majelis, karena saya menghindari dulu. Ya. Terus, bagaimana cara istiqomah? Cara istiqomah itu yang banyak dilupakan orang adalah kalau ketinggalan qadha. Gitu Ibu ya. Ketinggalan ganti. Ini tips langsung dari Rasulullah SAW. Jangan dikira Nabi itu nggak pernah ketiduran. Nabi pernah ketiduran sholat tahajud, lalu beliau ganti secepat mungkin. Kita kenapa tidak pernah bisa istiqomah? Karena tidak pernah mengqadha amalan. Kita ngira yang diqadha cuma amalan wajib. Contohnya kalau perempuan haid puasanya diganti, diqadha. Cuma itu yang diajarkan sedari kecil. Padahal dalam bab istiqomah, dan itu semuanya tertulis dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Satu kali Nabi ba'da sholat subuh langsung sholat lagi. Ada nggak sholat setelah sholat subuh? Dalam hadis Bukhari, Nabi sholat 2 rakaat. Lalu sahabat ditambah 1, jadi 3 rakaat. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah bertambah rakaat subuh sejak hari ini? Jawaban Nabi, tidak. Ini sholat qadhaku terhadap witir yang ketinggalan. Jadi Nabi mengqadha sholat witir. Maka saya kalau ketinggalan pun saya usahakan mengqadha, kecuali saya lupa. Dan ini sudah bertahun-tahun dan faedahnya luar biasa. Orang yang mengistiqomahkan sholat witir, di kolbunya nanti ada cahaya al-fardaniyah namanya. Cahaya tauhid yang dahsyat sekali. Yang membuat dia betul-betul akan dijaga oleh Allah kolbunya, nggak akan terganggu oleh siapa aja, akan ada keberanian yang tidak ada batasnya. Itu rahasia sholat witir. Maka Nabi mengatakan, autiru ya ahlal Quran, wahai pencinta Quran, wahai penghafal Quran, wahai pembaca Quran. Semua kita cinta Quran, semua kita mau baca Quran. Mungkin sebagian ada yang hafiz Quran. Autiru, berwitirlah engkau. Maka wiridnya ahli Quran adalah sholat malam, yaitu witir. Siapa yang sholat witir walaupun tidak hafiz Quran, Allah nanti akan bangkitkan dia di kalangan ahlul Quran, insya Allah. Tapi belum terlambat loh ya, kalau mau menghafal Quran masih belum terlambat, masih bisa. Jadi gitu Bu ya, di qadha. Kenapa hati keras? Hati keras kalau si hati tidak diberikan santapannya. Santapan hati 2 aja, ma'rifatullah, ma'rifatur Rasul. Mengenal Allah, mengenal Rasul. Kalau sudah kenal Allah, sering-sering baca namanya, maka wiridkanlah Asmaul Husna dengan memahami namanya. Jika ingin mengenal Rasul, bacalah kisah-kisahnya. Coba lihat Rasulullah itu bagaimana akhlaknya, dan kolbu Nabi selalu lembut. Tidak ada orang yang diuji lebih dahsyat dari Nabi. Tapi Nabi kolbunya paling lembut, paling mudah minta maaf, paling mudah memaafkan. Hari ini orang belum sesoleh Rasulullah, tapi berbeda dikit sudah tidak memaafkan. Benar ya? Baru beda pemahaman sudah enggak mau toleransi. Sungguh menyedihkan hari ini umat Nabi Muhammad tidak lagi menebar kasih sayang yang diajarkan sang Nabi. Kita sedih, betul-betul sedih hari ini. Nabi SAW ketika ada kasus apapun di keluarganya tidak mau menuduh sampai ada ayat turun. Sekarang belum apa-apa orang sudah mulai percaya. Ini zaman yang disebut oleh Nabi fitan, banyak kekacauan. Maka badiru bil a'mali salihah, ya, badiru bil a'mali salihah. Kalau di riwayat lain fitana, segeralah kamu beramal sebelum terjadi fitnah. Jika fitnah itu mengenai diri kita, kita sudah siap dengan amal. Dan amal itu dibagi, amal zahir, amal batin. Sekarang orang sibuk dengan main sosial media, sibuk dengan aib orang, tapi dia lupa dengan aibnya sendiri. Orang sibuk dengan smartphone, tapi lupa dengan smart di dalam kolbunya. Asik nggak main game di handphone? Asik. Game yang ada di kolbu ini lebih asik.
Ngapain kita nge-game? Nge-game itu ada musuh, ada lawan. Kita diserang, kita balas menyerang. Itu game. Tapi gamenya kolbu berlain. Kita diserang, kita nggak perlu bahas menyerang. Kita dibenci, itu gamenya kolbu. Kita nggak perlu balas membenci. Kita dikutuk-kutuk, disesatkan orang, kita cukup mendoakan kebaikan bagi orang itu. Itu gamenya kolbu, bisa nggak? Insya Allah ya. Insya Allah. Bapak ini kayaknya udah disesatkan berkali-kali nih kena jenggotnya nih. Sama serbannya ya. Sabar Pak ya. Biasa aja. Kita dan Allah kita lebih tahu. Bahwa hubungan kita dengan Allah kita yang lebih tahu. Mengenai tadi, siapa tadi? Saya lupa namanya. Apakah nafsiyah ego itu wajar? Wajar untuk manusia biasa. Tapi tidak wajar untuk manusia yang menjadi hamba Allah. Di dalam hadis yang disebutkan 7 golongan yang Allah berikan naungan dia di akhirat. Teman-teman, diberikan naungan itu kalimatnya yauma la zilla illa zillu. Tidak ada naungan lagi kecuali naungannya. Saya membahasakan hadis ini, ada 7 golongan wali Allah. Dan nomor 3 atau nomor 4-nya syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh dalam menyembah Allah. Menyembah Allah kata Imam Mujahid, Imam Ibnu Abbas, sahabat Nabi Ibnu Abbas, menyembah itu artinya dimulai dari mengenal. Awal penyembahan adalah mengenal yang disembah. Sembah itu artinya hormat. Bisa nggak menghormati yang nggak dikenal? Bisa nggak? Ini misalnya nih, saya pernah masuk satu gerbang, security-nya nggak kenal saya, dibentak. Kamu siapa? Ini bukan tempat jalan umum. Baru kita buka kartu, saya mau ngajar. Mau ngajar, di mana? Sebutin nama, baru dibuka. Itu kejadian di beberapa tempat. Makanya agak malas diundang-undang ke tempat-tempat yang agak eksklusif itu ya. Tapi itu memang tugas security-nya. Di langit juga begitu. Ketika Nabi diangkat ke langit, ditanya, itu siapa bersamamu? Hai Jibril. Benar nggak? Sama. Maka teman-teman yang melakukan Allah, kenal dulu. Maka menyembahnya tidak ada beban. Kenapa kita sholat terasa berat, kolbu terasa keras? Karena kita belum mengenalnya, tapi sudah menyembahnya. Maka saya mengajak sekarang, ayo menyembah Allah sembari belajar mengenal yang disembah. Jangan tunggu dulu, wah kalau gitu gak usah sholat dong, bukan begitu. Kita tetap sholat sembari kita belajar siapa yang kita sembah di dalam sholat. Gitu ya. Nah, ini metode yang harus kita lalui zaman ini. Jangan lagi dengarkan was-wasnya orang yang berwas-was. Kata mereka, benerin dulu syariat ente, ntar aja belajar ma'rifatnya. Itu gak bener. Bagaimana kita dapat tugas tapi kita gak tahu siapa yang nugasin, mau gak? Nih, ini anak-anak muda, mau gak kalian dapat tugas tapi gak tahu siapa yang nugasin? Gak mau kita. Tiba-tiba ada yang nelfon, kamu datang ya jam sekian di tempat ini. Ini adinda akhwat nih, ya, saudara-saudaraku yang akhwat. Tiba-tiba ada telepon dari cowok. Dek, kita ketemu di perempatan itu ya, gitu. Kamu siapa? Kamu nggak perlu tahu. Mau datang nggak? Pasti nggak mau datang. Nggak kenal kok. Cuma kalau si Yayang yang nelfon, Dek, kita ketemu di mall ini ya. Oh langsung cepat. Kalau kita datang duluan, nunggu 5 menit rasanya kayak 50 menit. Tapi kalau sudah ketemu dengan orang yang kita kasihi, udah 2 jam, rasanya baru 2 menit. Itu baru kekasih nafsiyah, kekasih ego, kekasih nafsu. Belum kekasih kolbu. Gimana kalau antum ketemu kekasih kolbu? Itu sebabnya ahli-ahli wirid yang kenal Allah, itu mereka kalau wirid, kalau zikir gak ada hentinya. Abu Hanifah itu setiap malam
beliau tidak pernah tidur, selalu tahajud. Gak ada yang kuat, gak usah ditiru ya. Gak ada yang sanggup. Abul Hasan al-Ash'ari, imam Ahlus Sunnah, 20 tahun tidak pernah tidur malam hari. Mulai pada Isya beliau wirid, zikir, baca Quran, sholat, zikir, dan khatam Quran di dalam sholatnya. 20 tahun. Begitu cara mereka merawat diri, merawat kolbu. Kita nggak mungkin ngikutin mereka sehebat itu. Maka sekarang ada jalur pintasnya. Belajarlah mengenal Allah sebanyak-banyaknya. Maka 2 rakaatmu akan sama dengan 1000 rakaat. Dalilnya mana? Dalilnya hadis Nabi Ibnu Majah, bahwa orang belajar 1 bab ilmu lebih afdol daripada 1000 rakaat. Orang belajar 1 bab ilmu lebih afdol dari sholat 1000 rakaat. Antum coba dari tadi menyimak saya, nggak terasa capek kalau hatinya di sini. Tapi kalau coba sholat 1 jam, capek nggak? Coba pegang tasbih, puter, baru 33 udah ngeliat, kok masih 33 sih? Kapan 1000-nya? Benar nggak? Ini bedanya ilmu dengan amal. Apalagi jika digabung, ilmunya diamalkan. Dahsyat sekali. Apa kata Nabi? Hadis Abu Nuaim, man amila bima alima, allamallahu ilman ma lam ya'lam. Kalau ingin dapat ilmu laduni, amalkan ilmu yang dipelajari. Itu aja. Barangkali itu cukup ya, sudah jam 3, ntar lagi mau asar. Kesimpulan kajian kita pada siang menuju sore ini, ikhwan akhwat fillah, Ramadan yang kita cari minimal latihan nafsiyah, melatih ego. Maka mulailah melatih sifat kikirnya agar dikurangi sifat emosinya, sifat tersinggungannya. Mulailah menyebarkan kasih sayang di muka bumi. Semoga saya dan kita semua diangkat puasanya dan jiwanya dari jiwa yang awam kepada jiwa yang khawas, bahkan khawasul khawas. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.